Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan juga kepada selaku dosen, pembina dan juga pengajar pada mata kuliah Manajemen Desain yang kami hormati Bapak Angga Kusuma Dawami. Di sini kita dari kelompok Kebetulan Betul yang akan mempresentasikan laporan observasi pada perusahaan Aset Off yang tentunya ini akan saya bahas sedikit yang merupakan suatu usaha dalam bidang bisa dibilang sablon baju seperti itu dan t-shirt. Di sini ada teman-teman saya dan juga ada dua rekan teman yang dari kelompok lain. Saya sendiri Tegar Ramadhani selaku moderator, lalu ada Salma Aulia Zahra, ada Nadila, ada Atifa Al-Ghifari, ada Angga Priana selaku pemberi saran nantinya dan juga ada Willy Stephen di sini. Oke, untuk itu kita akan langsung mulai saja untuk penyampaian pertama yang akan disampaikan oleh Nadila. Dipersilakan Nadila. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Jadi, industri kreatif saat ini menjadi salah satu sektor yang berkembang dan berkontribusi besar terhadap perekonomian global. Kemudian perkembangan tren media sosial dan dunia kreatif yang dinamis membuka peluang bagi usaha merchandise kreatif. Kemudian usaha kreatif merchandise brand yang dirintis oleh Firman menjadi fondasi kuat untuk dikembangkan melalui pendekatan kreatif partnership dengan kemampuan tim di bidang desain grafis, advertising, marketing. Usaha ini memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan. Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kreativitas, strategi, pemanasan yang tepat, dan inovasi berkelanjutan kreatif merchandise brand dapat menjadi bisnis yang kompetitif. Kita boleh slide selanjutnya. Kemudian untuk visi dan misi. Yang pertama visinya adalah menjadi merchandise brand yang dapat mencakup berbagai macam target market dengan cara yang kreatif dan inovatif. Sedangkan misinya menghadirkan kebanggaan lewat desain unik. Kami juga ingin memberitahukan kepada penggemar kesempatan untuk mengekspresikan kecintaan mereka melalui kaos dengan desain unik, kreatif, dan berkelas. Setiap kaos yang kami buat akan mencerminkan semangat dan identitas fandom, menjadikan mereka bukan hanya sekedar pakaian, tapi sebuah pernyataan pribadi. Nah, kemudian ini adalah profil perusahaan Aset Off. Nama perusahaannya adalah Aset Off yang berdiri sejak tahun 2023. Lokasi usahanya itu di sosmed dan marketplace. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis produknya seperti t-shirt, terus custom design long sleeve, custom design long sleeve, custom couple design, terus kemudian ada juga custom order grosir. Nah, mungkin di sini teman-teman dan juga Bapak Angga bisa dilihat ini merupakan salah satu media untuk berjualan dari miliknya Aset Merch sendiri. Baik ada platform Shopee di sini dan dari beberapa produknya juga yang bisa dilihat seperti itu. Oke, untuk selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Salma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT-nya. Yang pertama yaitu ada strength. Jadi Asia Art ini cukup mengikuti tren kreatif dan perkembangan sosial media. Contohnya yaitu memakai foto YouTubers Windah Basudara untuk desain kaosnya. Lalu pembagian tugasnya juga sudah cukup jelas, jadi setiap anggota tuh memiliki job desk sesuai keahlian masing-masing, seperti desain grafis, advertising, marketing, dan juga packingnya. Lalu target pasarnya juga sangat spesifik dan potensial, yaitu fokus pada Gen Z, usia 12-24 tahun, yang aktif di sosial media dan konsumtif terhadap produk kreatif. Dan Asia Art Merch ini menyasar fandom atau fanbase dari Windah Basudara ini.
Terus menggunakan banyak tempat penjualan seperti Instagram, TikTok, Shopee, Tokped, dan Lazada. Yang terakhir yaitu brand identity-nya kuat karena sudah ada visi misi, slogan, warna brand, dan font tersendiri. Next. Yang kedua yaitu ada weakness atau kekurangannya. Yang pertama yaitu adanya SDM-nya masih terbatas karena hanya 3 orang yang pegang semua fungsi utama di usaha ini, baik itu produksi, promosi, pengemasan, customer service. Lalu pemanfaatan iklannya juga belum terlalu baik, jadi perlu ditingkatkan lagi. Lalu belum banyaknya audiens yang mengetahui usaha kreatif ini. Lalu masih terlalu fokus pada satu produk, yaitu di t-shirt seperti desain Windah Bersaudara tadi. Next. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Jadi peluang di sini usaha ini, tren fashion dan aksesori kreatif di kalangan Gen Z ini kan terus meningkat. Jadi menciptakan perminatan yang konsisten ke depannya. Yang kedua, potensi kolaborasi dengan influencer atau komunitas kreatif itu perlu untuk memperluas jangkauan pasar. Dan yang ketiga yaitu peluang mengembangkan variasi produk baru setiap bulan sesuai tren yang ada tentunya. Karena memang Asia Art Merch ini mengikuti tren, jadi bisa menjadi peluang ke depannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya penggunaan platform digital untuk promosi dan penjualan seperti live shopping dan website juga bisa digunakan ke depannya. Next. Dan yang terakhir ada trends, yaitu yang pertama ada persaingan ketat, karena brand merchandise kan nggak cuma ini doang ya, jadi cukup ketat persaingannya. Lalu adanya perubahan tren sosial media itu sangat cepat, nggak itu doang gitu trennya. Tiap bulan bahkan beberapa kali berganti tren gitu. Ya, terus yang selanjutnya ketergantungan pada platform marketplace yang kebijakannya itu bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya biaya layanannya, algoritma pencariannya gitu. Dan yang terakhir yaitu kenaikan bahan baku juga bisa mempengaruhi keuntungan dari Arsha Merch ini. Next. Selanjutnya ada manajemen operasional. Yang pertama ada produksi. Di produksi ini mengatur sistematika kerja mulai dari mendesain, terus ACC dari pelanggan, cetak, packing, sampai pengiriman. Jadi menjadwalkan kerja tim desain agar tidak terjadi hambatan dan menjaga kualitas produksi dari segi sablon dan perawatan mesin. Yang kedua ada bagian keuangan. Asia Art Official ini selalu menggunakan biaya bahan yang meliputi kaos polos dan biaya cetak sablon. Setelah itu baru menentukan harga jual berdasarkan warna, desain, dan juga tingkat kesulitannya. Memantau cash flow mingguan dan report keuangan per minggunya. Dan yang terakhir ada pemasaran yang dilakukan oleh Atifah Nazira sebagai pemegang marketing. Atifah Nazira sendiri sudah menyusun konten media sosial dengan konten yang memiliki engagement cukup baik, serta memberikan promo eksklusif bagi pemesan jumlah banyak dan hari-hari tertentu seperti hari besar. Cukup? Baik, terima kasih Salma. Untuk manajemen SDM mungkin bisa disampaikan oleh Zira. Baik, untuk manajemen sumber daya manusianya, kalau di Asyad Official ini sudah ada pembagian tugasnya yang jelas, yaitu Ahmad Firmansyah sebagai desain grafis, lalu Atifah Nazira Al-Ghifari sebagai advertising, yaitu melakukan konten promosi, video untuk meningkatkan insight, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada Jessica Graciela Syadari, itu berfokus pada marketing dan packing, di mana dia menjadi admin di seluruh marketplace dan menjadi yang mempacking untuk pengiriman. Untuk kelebihannya dari manajemen SDM-nya sendiri ini, karena pembagian tugasnya sudah jelas, jadi fokus kerjanya lebih terarah. Untuk kekurangan sendiri, karena SDM-nya masih sedikit, jadi risiko beban kerja lebih berat karena dari perusahaan ini sendiri hanya memiliki beberapa sumber daya manusia.
Dan sarannya untuk manajemen SDM di perusahaan ini sebaiknya menyiapkan SOP per posisi supaya pekerjaan tetap jalan ketika ada pergantian atau ketidakhadiran anggota, dan bisa untuk merekrut freelance tambahan jika permintaan pasar terlalu banyak. Lalu dilanjutkan dengan manajemen resiko. Di sini ada risiko utama dan strategi mitigasinya. Untuk risiko utamanya itu resikonya itu produk ini tidak sesuai tren dan kurang diminati karena bisa dibilang target audiens dan target marketnya merupakan Gen Z yang menyukai barang-barang yang sedang tren begitu. Dan resiko kedua itu bisa jadi persaingan harga di marketplace dan juga kesalahan produksi jika sablon tidak sesuai atau desainnya yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh target marketnya. Lalu yang terakhir itu adalah keterlambatan pengiriman dikarenakan banyaknya permintaan dari pasar. Nah, untuk strategi mitigasinya, kita ada yang pertama itu untuk produk yang tidak sesuai tren, kita bisa memonitoring tren sosial media untuk adaptasi yang lebih cepat. Lalu yang kedua, kita bisa menyimpan stok basic item, di mana itu desain yang sudah best seller sehingga tidak ada kesalahan produksi lagi. Lalu yang terakhir, kita bisa menjalin kerjasama dengan lebih dari satu vendor sablon untuk alternatif jika permintaan terlalu banyak. Lalu dilanjutkan dengan manajemen konflik. Manajemen konflik sendiri ini yang sudah kita teliti, jika konfliknya itu terdapat konflik di antara tim, yang mana terjadi masalah seperti miskomunikasi atau kesalahan antar tim lainnya, sehingga proses finishing itu bisa tertunda. Dari Asyad sendiri, cara perusahaan menyelesaikan konflik ini dengan pendekatan kolaboratif, di mana solusi yang untuk permasalahan ini akan dicari bersama. Dan jika kesalahan tersebut terulang kembali, maka perusahaan ini akan memberikan konsekuensi kepada salah satu yang bersalah atau keduanya yang bersalah. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, baik dari Salma, Nadila, dan juga Atifa Al-Ghifari. Mungkin sebelum kita masuk kesimpulan di sini, kita memberikan kesempatan untuk kepada tim sebelah gitu ya, Angga Priana dan juga Willy Stefan, untuk wajib gitu ya memberikan mungkin sanggahan ataupun saran kepada kelompok kita. Dipersilakan Angga. Udah cukup keren sekedar buat presentasinya, materinya juga udah cukup jelas. Mungkin kalau dari gue nggak ada sih. Baik, oke, mungkin kalau dari Willy Stephen sendiri nih, ada tidak yang mungkin ada yang sedikit mengganjal dari presentasi kita yang pingin diulik gitu? Mungkin dari saya juga udah cukup menjelaskan. Oke, beneran nih Angga atau Willy, tidak ada yang ingin dikomentari? Sudah cukup. Oke, baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir, baik Angga dan juga Willy, dan juga teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan sendiri ya. Asyad Merch sendiri ini merupakan, atau Asyad Official merupakan sebuah usaha kreatif yang bergerak di bidang merchandise. Yang bisa kita lihat tadi, yang fokusnya itu bisa dibilang di t-shirt, dengan fokus pada produk-produk bertema fandom dan desain custom juga. Lalu memanfaatkan tren media sosial serta preferensi Gen Z terhadap produk yang unik dan personal. Lalu Asyad Merch memiliki peluang besar begitu ya untuk tumbuh dan berkembang. Usaha ini telah memiliki fondasi yang kuat berupa identitas merek, pembagian tugas tim yang jelas, serta strategi pemasaran melalui berbagai platform digital.
Namun ya, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan lagi, seperti dari sumber daya manusianya sendiri yang masih hanya 3, mungkin bisa ditingkatkan. Lalu diversifikasi produk, serta penguatan sistem manajemen operasional dan juga risiko yang mungkin tadi sudah kita bahas. Berdasarkan dari analisis SWOT, memiliki kekuatan dalam kreativitas dan positioning pasar. Namun, Asyad Official juga ini menghadapi tantangan dalam persaingan, keterbatasan tim, dan perubahan tren yang cepat. Dengan pendekatan creative partnership serta penerapan strategi mitigasi risiko dan juga manajemen internal yang baik, Asyad Official berpotensi begitu ya menjadi brand merchandise yang kompetitif dan berdaya saing tinggi di industri kreatif. Dan mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya Tegar Ramadhani dan juga mewakili teman-teman yang sudah menyampaikan, serta terima kasih sekali lagi kepada Angga dan juga kepada Willy, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Angga yang sudah mengampu pada mata kuliah manajemen desain ini. Untuk itu saya akhiri mewakili dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.